two, three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita akan membahas salah seorang pemain muda kita ya, yang menurut saya dalam hitungan minggu mungkin ya, jadi bahkan bukan dalam hitungan bulan atau tahun, dalam hitungan minggu akan memberikan masalah bagi Mikel Arteta. Siapa pemain tersebut ya udah ditulis ya, Ethan Nwaneri. Masalahnya masalah apa nih ya? Ini yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan dulu, channel saya adalah Fans Channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Jadi saya saat ini sedang mengejar 1000 subscriber. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat pemberitahuan dari YouTube. Ya, tidak berlama-lama kita akan bahas ya. Ini untuk apa sih yang akan menjadi masalah nih ya bagi Arteta dan Ethan Nwaneri. Yang pertama, Ethan Nwaneri ini bukan lagi pemain masa depan ya. Jadi walaupun dia saat ini adalah pemain muda yang bahkan ya karena masalah hukum belum boleh memakai ruang ganti bersama dengan pemain senior lain ya. Jadi ini gilanya Ethan Nwaneri ya, saking hebatnya dia. Dengan usia dia yang 17 tahun, dia belum boleh bergabung dengan pemain senior lain di ruang ganti baju gitu ya. Jadi di ruang ganti bajunya ini Ethan Nwaneri bahkan dia belum boleh masuk ke situ karena umurnya masih 17. Di sana untuk bisa jadi satu gitu ya, ruang gantinya itu umur 18 gitu. Jadi ya ini menunjukkan betapa hebatnya Nwaneri, dan ini dia saat ini bukan lagi pemain masa depan. Dia adalah pemain saat ini ya, yang sudah menjadi pemain yang diandalkan gitu ya, terutama saat ini dengan kondisi Saka cedera, sebelumnya dengan kondisi Odegaard cedera, lalu dengan Saka cedera, Nwaneri dengan cepat ini memastikan diri bahwa dia adalah pemain yang bisa diandalkan di Arsenal gitu ya. Jadi dia bukan lagi pemain masa depan. Nah, problemnya terus kenapa? Nah, ini masalahnya adalah nanti setelah Odegaard dan Saka balik gitu kan, mau ditaruh di mana Nwaneri gitu ya. Odegaard sekarang udah balik ya. Untungnya adalah ketika Odegaard balik gitu kan, dia lalu dengan cepat bisa mengisi di posisi yang lebih depan ya, di depannya Odegaard yang diisi oleh tadinya diisi Saka. Nah, ini saya rasa dalam beberapa minggu ke depan gitu ya, mungkin awal April, pertengahan April, Bukayo Saka juga sudah akan kembali. Nah, ini dia masalahnya, di mana Nwaneri akan dipasang setelah kembalinya Odegaard dan Saka gitu ya. Kita lihat ini untuk di di posisi pemain ya. Ini mungkin posisi pemain yang bisa diisi oleh Nwaneri gitu kan. Ya posisi yang diisi oleh Saka, Odegaard, dan mungkin juga Declan Rice. Bisa jadi kan Nwaneri lalu ditaruh di posisi kiri dari posisinya Odegaard gitu. Kenapa nih susah banget untuk naro Nwaneri di 3 posisi ini? Pertama, Saka ini adalah wajahnya Arsenal. Oke? Jadi saat ini wajahnya Arsenal ini adalah Bukayo Saka. Ini adalah pemain utama kita, Saka. Kalau teman-teman lihat kemana-mana pada saat pertandingan Arsenal gitu ya, wajah yang ditaruh ini adalah Saka, karena ini adalah pemain bintang kita. Inilah pemain wajah Arsenal, Saka. Jadi akan amat sangat sulit bagi Nwaneri untuk menggantikan Saka. Odegaard ini kapten ya, jadi gak mungkin dia menggantikan posisi kapten gitu kan. Usianya yang pasti, pertama usianya masih terlalu muda. Tapi kalau dia di posisi midfield kanan kita, lalu kapten kita mainnya di mana? Jadi ini sudah menjadi posisinya sang kapten.
Lalu bisa juga Declan Rice. Ya, Declan Rice ini saya rasa adalah pemain termahal yang pernah dibeli oleh Arsenal gitu ya. Jadi nggak mungkin menyingkirkan Declan Rice juga. Tapi bisa jadi ya, bisa jadi ini adalah dengan Declan Rice lalu dipindah ke defensive midfield. Ya, ini ke depan kita masih belum tahu juga defensive midfield kita ini siapa. Walaupun dengan datangnya Andrea Berta ya, ini saya rasa ini posisi midfield ini nanti defensive midfield akan diisi oleh Martin Zubimendi, dan kabarnya juga ini adalah Bruno Guimaraes ya. Jadi kabarnya Andrea Berta ini sudah sangat tertarik untuk kalau Zubimendi ini kan sudah direncanakan sebelum kedatangan Andrea Berta ya. Tapi dengan kedatangan Andrea Berta kabarnya dia juga akan mengincar Bruno Guimaraes. Ya, jadi defensive midfield kita mungkin sudah penuh kalau memang nanti ada Bruno Guimaraes dan Martin Zubimendi yang pasti akan bergantian di sana gitu. Jadi saya rasa di midfield kiri pun Declan Rice ini nggak bisa diutak-atik ya. Kenapa? Karena dia pemain termahal kita. Ya nggak ini akan menjadi satu problem kalau Arsenal lalu pemain termahalnya tidak bisa digunakan gitu. Dan Declan Rice main di sana juga bagus kan gitu. Jadi nah ini yang menjadi problem. Lalu di mana yang bisa kita taruh Ethan Nwaneri? Mungkin petunjuknya sudah ada ya. Yang pasti pertama kalau kita ngomong posisi penyerang tengah, bisa nggak Nwaneri ditaruh di penyerang tengah? Dengan kapabilitas dia sebenarnya mungkin bisa. Cuman kita sudah punya rencana juga untuk penyerang tengah ini untuk membeli antara Alexander Isak atau Benjamin Sesko. Ya ini sesuatu yang masih belum pasti sih. Tapi kalau memang penyerang tengah kita diisi oleh nama-nama besar seperti Sesko dan atau karena kayaknya nggak mungkin dua-duanya, salah satu ini ya, diisi oleh Isak atau Sesko, nggak mungkin juga Ethan Nwaneri ditaruh di sini. Karena sekali lagi nggak mungkin Ethan Nwaneri jadi pemain cadangan. Dia terlalu bagus gitu ya. Jadi terlalu bagus untuk dijadikan pemain cadangan walaupun jadi pemain cadangannya Alexander Isak. Misalkan kita bisa membeli Alexander Isak gitu. Nah, jadi penyerang tengah kayaknya sulit juga gitu ya. Lalu bagaimana kalau di sayap kiri? Ya ini sisanya memang mungkin tinggal di sayap kiri. Ya, Trossard saat ini sedang mengalami masalah perpanjangan kontrak, di mana Arsenal ingin memperpanjang kontraknya dengan tambahan waktu 1 tahun. Trossard inginnya 3 tahun, gitu ya. Dan sampai saat ini saya belum mendengar berita bahwa ini sudah mendekati beres. Jadi kayaknya masih jauh dari beres lah ini ya, karena belum ada berita terbaru lagi tentang masalah kontraknya Trossard. Lalu kita juga baru dengar pemberitaan minggu lalu ya bahwa Arsenal siap menjual Martinelli kalau ada penawaran yang cocok gitu. Jadi mungkin di sini adalah petunjuknya bahwa dengan dijualnya pemain-pemain ini atau dilepasnya pemain-pemain ini, Ethan Nwaneri akan main di sayap kiri. Siapa tahu. Tapi di sini juga ada satu masalah lagi ya. Ethan Nwaneri di sini adalah pemain kaki kiri. Kenapa bermasalah? Karena Arteta suka memakai inverted ya, pemain inverted untuk pemain sayap. Artinya pemain sayap yang ada di sebelah kanan itu dia lebih suka adalah pemain yang berkaki kiri. Sedang pemain di sayap kanan dia suka pemain yang pemain sayap kanan sukanya adalah pemain berkaki kiri, lalu pemain sayap kiri sukanya adalah pemain yang berkaki kanan. Jadi kalau Ethan Nwaneri ditaruh di sebelah kiri, kita bisa lihat Ethan Nwaneri ini adalah pemain kaki kiri. Kenapa Arteta memakai pemain sayap inverted? Karena dia pingin pemain sayapnya ini adalah untuk masuk ke tengah, ya, memotong ke tengah, lalu melakukan penyerangan, mencetak gol. Ya, di mana penyerang tengah kita Arteta lebih suka memakai false nine. Ya, jadi false nine ini nanti
dia yang akan memancing para pemain bertahan lawan untuk lalu mundur bersama dia, sehingga nanti pemain sayap ini bisa memotong ke tengah, lalu ada assist dari pemain false nine kita gitu. Nah, untuk bisa memotong ini makanya butuh yang kakinya berlawanan dengan posisinya. Sekali lagi tadi, sayap kanan, kaki kiri, sayap kiri, kaki kanan. Nah, Ethan Nwaneri masalahnya kaki kiri, sehingga dia tidak cocok untuk melakukan invert dari sebelah kiri ya. Melakukan invert dari sebelah kiri menurut saya tidak cocok gitu ya. Lebih cocoknya kalau pemain sayap ini adalah sebagai pemain berkaki kiri, jadi sayap kiri, pemain kaki kiri, lebih cocok adalah untuk mereka yang melakukan crossing. Ethan Nwaneri bagaimana gitu ya. Mungkin kita sudah ada petunjuknya. Lain lagi adalah kalau kita kembali lagi pada striker yang akan kita beli gitu ya. Nah, kedatangan Isak atau Sesko ini mungkin akan mengubah peran penyerang tengah Arsenal. Tadi yang saya bilang, penyerang tengah Arsenal saat ini perannya lebih banyak sebagai false nine. False nine ini artinya apa? Mereka bukan menjadi penyerang utama, melainkan adalah orang yang memancing untuk para defender ini untuk ngikut dia ya, sehingga tadi pemain sayap bisa masuk lalu menjadi penyerang itu gitu. Nah, dengan kedatangan Sesko atau Isak ini mungkin akan mengubah peran ini memang menjadi penyerang yang benar-benar penyerang. Dan kalau memang ini penyerang yang benar-benar penyerang, mereka butuh suplai bola crossing. Ya, kita lihat Arsenal mulai mencoba-coba untuk bermain crossing kan. Seperti kemarin kita lihat bagaimana Sterling ya, Raheem Sterling bisa mencetak 2 assist dengan crossingnya di pertandingan melawan PSV kemarin. Bisa juga ini dilakukan oleh Ethan Nwaneri dari sisi sebelah kiri. Ya, karena dia ini pemain yang dididik oleh Odegaard ya, untuk berarti kalau dia dididik oleh Odegaard, mainnya adalah sebagai pencipta peluang gitu loh ya, orang yang menciptakan peluang, bukan sebagai penyerang itu sendiri. Walaupun kalau ada kesempatan menurut saya dia tetap bisa menjadi penyerang yang mematikan. Nah, dengan kaki dia yang kaki kiri lalu datangnya Isak atau Sesko, bisa jadi yang diharapkan dari Nwaneri nanti ke depannya adalah untuk membuka ruang lalu memberikan umpan-umpan, apakah umpan langsung atau mungkin crossing dari sisi sebelah kiri. Ya, dimana sekali lagi penyerang kita mungkin bukan lagi bermain dengan sistem false nine. Ya. Nah, ini yang masih harus kita lihat gitu kan. Nah, ini apapun itu ya kita harus tunggu. Jadi musim 2025 kita harus tunggu ya. Kenapa? Karena ya untuk bisa benar-benar melihat, saya bukan orang dalam gitu kan, jadi saya juga nggak tahu rencananya Arteta untuk Nwaneri di masa depan. Tapi yang pasti ini masa depan yang cerah buat Arsenal dan juga untuk Nwaneri gitu kan, karena ini adalah pemain yang sangat luar biasa, usia masih sangat muda, dan kesempatan bagi dia untuk berkembang masih sangat jauh, masih sangat luas ya. Ini yang menurut saya kita harus tunggu. Tapi ya ini adalah sesuatu yang mungkin sangat exciting bagi saya, sangat menyenangkan. Nah, ini saya kembalikan kepada teman-teman juga. Mungkin teman-teman punya pendapat tentang bagaimana Nwaneri ke masa depan. Apa yang akan dilakukan oleh Arteta? Di mana sebaiknya Nwaneri ditaruh dengan Odegaard dan Saka yang Odegaard sudah balik, Saka akan balik nih ya beberapa minggu ke depan. Menurut teman-teman, di mana Ethan Nwaneri sebaiknya ditaruh kalau kedua pemain ini memang sudah fit dan sudah bermain pada kekuatan terbaik mereka? Di mana Nwaneri akan ditaruh? Silakan teman-teman mungkin punya komen, silakan tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang udah nonton sampai sini, terima kasih ya sudah nonton sampai selesai. Sekali lagi, saya saat ini sedang mengejar 1000 subscriber, dan saya juga ada membership bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini secara finansial. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.